Saya Riko Indra Purnama, ayah Anda Muhammad Hanung Syarif Adiasta. Untuk pekerjaan di TNI AD, tempat dinas di Asrama Dodikjur, Rindam 5, Brawijaya. Perkenalkan, saya Siska Dwi Sofiani, ibunda dari Muhammad Hanung Syarif. Pekerjaan saya sebagai PLP atau Pranata Laboratorium di Poltekkes Kemenkes Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, orang tua dari Al-Fatih Yusuf. Pekerjaannya wira swasta. Saya Dita, orang tua dari Al-Fatih Yusuf Wiratama. Pekerjaannya sama, wira swasta bersama suami. Saya Widodo Basuki, wali santri dari Filio Ataroyan Mafasa Dial-Ulhaq. Saya bekerja di instansi Universitas Brawijaya sebagai staf di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Kilawati, wali santri dari Filio Ataroyan Mafasa Dial-Ulhaq. Saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Brawijaya. Saya tahu informasi RUAK dari teman kerja di Poltekkes Kemenkes Malang yang qadarullah putra-putrinya juga belajar di SD Al-Um. Saya melihat kalau di Al-Um ini banyak sekali belajar tentang Al-Quran, belajar tentang adab. Jadi saya tertarik untuk mensekolahkan putra kami di RUAK. Alasan sekolah di RUAK waktu itu pertama karena ini sih, jadi metode pembelajarannya itu tidak ada di Rodatul Atfal yang lain, karena kan metode pembelajaran yang di RUAK itu kan mendahulukan bacaan sebelum hafalan. Nah itu yang rata-rata kan sekarang kan di Rodatul Atfal yang lain kan mendahulukan hafalan dan bacaannya itu setelah itu gitu. Jadi itu yang membuat kita mantap untuk memilih di RUAK. Terus yang kedua adalah kita lihat profil-profil murid-murid yang lainnya itu juga setelah kita survei beberapa kali itu karakternya alhamdulillah bagus-bagus dan tingkat tata tertibnya di kelas itu sangat masya Allah gitu. Jadi itu yang membuat kita harapannya nanti ketika anak kami dititipkan di RUAK itu bisa seperti itu gitu. Itu sih yang dua alasan yang membuat kita memilih di RUAK. Mungkin ada tambahan yang apa ya? Ya kalau saya jujur dari awal sudah kayak survei ke sekolah-sekolah yang lain gitu. Terus sampai akhirnya ketemu dengan RUAK di tahun kedua RUAK berdiri itu yang saya terkesan memang pandangan pertama itu ketertiban anak-anak dalam mengikuti belajar, adab-adab terhadap guru itu saya sangat terkesan. Padahal anak masih usia balita bahkan ya, dari balita. Jadi awalnya sih yang pandangan pertama itu yang membuat semakin mantap gitu. Karena adab sebelum ilmu itu sangat terlihat pada saat saya pertama kali survei ke RUAK. Bagi saya, pendidikan yang berbasis dari Al-Quran itu sangat penting. Sehingga saat kami mendengar ada sekolah di Al-Um yang dalam hal ini adalah RUAK, saya berminat untuk menyekolahkan anak saya di sekolah tersebut. Menurut saya, akhir zaman ini sangat penting untuk memberi bekal yang kuat bagi anak-anak kita, sehingga bisa menjadi pegangan untuk hidup di masa depannya. Alhamdulillah, puji syukur kami
panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan kami sebagai orang tua untuk bisa mensekolahkan putra kami di Ruwak. Kesan mendalam yang saya rasakan selama Mas Hanung belajar di Ruwak adalah ketika orang tua dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Kami wali santri diikutkan program kegiatan daurah Fathur Rahman, di mana kegiatan tersebut bisa membantu kami dalam memberikan pembelajaran kepada Ananda di rumah. Dan selain bisa bermanfaat untuk mengajari Ananda di rumah, daurah tersebut juga sangat bermanfaat secara pribadi bagi saya karena bisa memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran di rumah. Kemudian kesan yang kedua terkait dengan materi Fathur Rahman yang diajarkan oleh Ustadz dan Ustazah di Ruwak. Awal mengikuti daurah, saya merasa ada sedikit kekhawatiran terhadap putra kami karena kami menyadari bahwa putra kami ini terakhir istimewa, yaitu dengan adanya ADHD, anak dengan hiperaktif dan kesulitan untuk fokus atau perhatian. Tapi saya ingat nasihat Ustadz Salman di awal pertemuan wali santri yang mengatakan bahwa Allah itu nanti akan membantu kalau kita belajar Al-Quran. Jadi nasihat-nasihat itu yang saya pegang sampai saat ini. Meskipun di awal Mas Hanung itu belajarnya sangat sulit, 1 hari 1 kotak Fathur Rahman, 1 hari 1 kotak, kemudian 3 minggu berikutnya baru 2 kotak. Proses itu kami lewati dan saya yakin bahwa Mas Hanung ini bisa karena Allah akan membantu. Dan ternyata betul, Masya Allah, Alhamdulillah sampai saat ini Mas Hanung sudah bisa sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Dan kemarin pada saat bulan Ramadan saya sedikit heran juga, ternyata Mas Hanung dalam 1 hari itu bisa membaca 5 halaman. Padahal sebelumnya itu untuk membaca 1 halaman Fathur Rahman itu betul-betul butuh waktu, butuh proses, butuh waktu, tenaga yang ekstra. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan, dan semua itu juga tidak lepas dari kesabaran, kemudian kerja keras, doa dari Ustadz Ustazah di Ruwak. Saya berterima kasih sekali. Saya tidak bisa membalas sedikit pun dari apa yang Ustadz dan Ustazah berikan kepada putra kami. Jazakumullah khair, semoga apa yang diberikan Ustadz dan Ustazah ini bisa menjadi amal jariah Ustadz dan Ustazah dan bisa memperberat timbangan Ustadz dan Ustazah, timbangan kebaikan Ustadz dan Ustazah di akhirat kelak. Untuk pesan dan kesan saya, alhamdulillahirrabbilalamin, saya Ayahanda Hanung, sebagai orang tua saya ikut bangga dan saya berterima kasih banyak kepada Ustadz Ustazah, sudah selama ini sudah membimbing anak kami, dan alhamdulillah sudah mulai ada perubahan yang dulunya nggak bisa, sekarang jadi alhamdulillah sedikit banyak sudah ada perubahan bisa. Dan alhamdulillah sekarang Hanung sudah bisa membaca Quran, dan tiap harinya alhamdulillah sering ke masjid dan tidak ada perintah dari orang tua, langsung berangkat sendiri ke masjid. Ya, alhamdulillah mungkin Allah menemukan sosok sekolah yang terbaik, dan alhamdulillah Ustadz dan Ustazahnya membimbing Hanung dengan baik. Ya, kalau kesan di Ruwak itu yang pertama yang saya merasakan sangat terkesan dengan Ruwak adalah ketulusan ustazah sama ustazahnya dalam pengajaran. Itu yang yang sampai ke anak-anak. Jadi, dan itu yang nggak banyak Rodatul Atfal atau TK-TK yang lain yang seperti itu gitu. Jadi yang ustazah atau ustadznya itu mempunyai passion untuk di dalam pendidikan anak. Nah, itu yang di Ruwak punya nilai plus itu sih, itu yang
membuat saya sangat terkesan gitu. Ya, jadi nilai-nilai tentang kecintaan terhadap Al-Qur'an itu sangat tersampaikan di Ruwaq. Itu yang apa namanya, mahal dari Ruwaq itu soal penanaman kecintaan terhadap Al-Qur'an, dan soal jadi pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja gitu, bukan hanya di dalam kelas, tapi di setiap sisi kehidupan itu ada pembelajaran, dan itu yang ditanamkan, yang sangat-sangat ditanamkan di Ruwaq. Dan juga soal aplikasi hadis-hadis sederhana itu yang apa ya, yang akhirnya menjadi sangat tertanam di anak-anak, karena hadis-hadisnya sederhana dan itu hadis-hadis yang sangat berkaitan erat dengan apa namanya, kegiatan sehari-hari gitu. Itu yang jadi hadis-hadisnya cukup sederhana, tidak banyak tapi aplikatif gitu. Itu kesan-kesan saya tentang Ruwaq. Jadi bukan hanya melulu tentang hafalan, tapi bagaimana kecintaan terhadap Al-Qur'annya itu yang ditumbuhkan dulu. Jadi hafalan itu nanti selanjutnya gitu. Itu yang menurut saya sangat nilai plus di Ruwaq sih. Nah, kalau kesan terhadap anak saya setelah belajar kurang lebih selama 3 tahun di Ruwaq itu, yang pertama adalah jadi sangat terbiasa terhadap Al-Qur'an gitu. Jadi bahkan setiap hari itu harus membaca Al-Qur'an. Itu yang bahkan apa ya, di usia sebayanya itu sangat jarang anak-anak yang seperti itu gitu. Jadi bisa membaca mushaf dan bisa mengerti tajwidnya dengan baik, bisa memahami hukum-hukumnya, itu sangat jarang di usia anak sebaya anak saya gitu. Itu nilai tambah di Ruwaq. Jadi ketika nanti ingin menambah hafalan, anak saya tinggal membaca mushafnya sendiri dan bisa menambah hafalannya sendiri gitu, karena pondasi-pondasinya sudah terbangun dengan bagus gitu. Itu kesan-kesan saya terhadap Ruwaq. Dan yang terakhir adalah soal adab. Jadi adabnya di Ruwaq itu sangat terbawa ke rumah gitu. Jadi ada satu poin penting yang saya sangat terkesan dengan Ruwaq, yaitu konsep bahwa kan selama ini kan konsep di luar itu yang marak adalah orang tua menitipkan anaknya ke sekolah dan berharap anaknya diperbaiki oleh sekolah gitu. Sedangkan Ruwaq itu tidak seperti itu gitu. Jadi Ruwaq sangat menanamkan bahwa perubahan itu ya tergantung bagaimana orang tuanya gitu. Jadi konsepnya malah Ruwaq itu hanya 30% dan lingkungan di rumah dan keluarganya itu yang mempengaruhi 70% sisanya gitu. Jadi 3 komponen ini, sekolah, masyarakat, lingkungan, dan keluarga, itu yang apa namanya ditanamkan di Ruwaq. Jadi pendidikan itu meliputi ini gitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi juga ketika bagaimana anak pulang sekolah dan di rumah. Itu yang di Ruwaq sangat ditanamkan gitu. Jadi bukan kita menitipkan anak ke sekolah dan berharap anak berubah di sekolah, enggak, tapi anak itu berubahnya justru ketika di rumah dan di lingkungan di rumahnya itu yang, dan Ruwaq hanya menyempurnakannya saja gitu. Jadi konsep itu yang apa namanya, yang saya sangat setuju dan menurut saya itu sangat baik gitu Mas untuk dipertahankan. Ya, kalau yang saya rasakan setelah 3 tahun Al-Fatih di Ruwaq itu ya sama seperti yang dirasakan suami. Dan kalau untuk kesehariannya saya rasa dalam mencintai Al-Qur'an itu Fatih itu tidak terpaksa gitu. Itu yang mungkin saya heran juga, kenapa kok bisa ya gitu. Padahal seorang anak seusia Fatih ini dengan harus setiap hari membaca Fathur Rahman, setiap hari membaca Al-Qur'an gitu. Kalau orang lain melihat tuh sepertinya, duh kok kasihan sih anak setiap hari libur sekolah kok itu disuruh baca. Bahkan kemana-mana itu buku itu harus dibawa gitu. Meskipun sedang pergi keluar kota, buku itu harus dibawa. Pertamanya saya juga mikirnya, apa mungkin ya anak ini bisa melakukan, tapi ternyata dalam kesehariannya itu malah kalau bukunya tertinggal itu anaknya marah gitu, terus nyariin, terus kalau belum baca Al-Qur'an sesuai target sehari itu 3 halaman, itu mungkin hari ini dapat 1 halaman, pagi itu mau sekolah berangkat dia ngebut 2 halaman gitu. Itu dan dia tidak merasa berat, itu Masya Allah. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur.
Kesan-kesan saya setelah Ananda mengambil pendidikan di Ruwak Al-Um, saya merasakan bahwa adanya perkembangan yang pesat pada Ananda, terutama tentang kepandaiannya dalam membaca Al-Quran, tajwidnya, doa-doa, dan juga hafalan hadis serta matan. Kemudian hal ini berimbas kepada akhlak Ananda, kepada orang tua, kepada orang di sekelilingnya, dan juga sikapnya ketika melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, berdoa, dan juga untuk ibadah wajibnya kami tidak perlu menyuruh lagi, sudah tahu pada waktunya, sholat 5 waktu, sedekahnya, puasa, dan lain sebagainya. Ini juga berimbas kepada pendidikan umumnya, jadi calistung dan lain sebagainya kami menjadi sangat mudah karena Ananda sudah paham Al-Quran, sepertinya menjadi mempelajari ilmu yang lain itu menjadi lebih mudah. Kesan-kesan saya selama Ananda sekolah di Ruwak pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh bundanya tadi, di luar itu saya melihat Mas Atar ada komunitas yang sangat mendukung menurut saya perkembangan untuk masa depannya. Jadi dari teman-temannya, dari ustadz ustazahnya itu saya menilai sangat care menurut saya, menurut pandangan kami. Saya rasa itu ya